Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, eh, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang penerapan video sebagai media pembelajaran dalam mata kuliah desain pembelajaran PAI berbasis digital di kelas A26 PJJ PAI YIN Syekh Nurjati Cirebon. Baiklah, langsung saja. eh, Penerapan video sebagai media pembelajaran yang pertama yaitu pengertian video. Video merupakan media elektronik yang mampu menggabungkan teknologi audio dan visual secara bersama sehingga menghasilkan suatu tayangan yang dinamis dan menarik. Video dapat dikemas dalam bentuk VCD dan DVD, sehingga mudah dibawa kemana-mana, mudah digunakan, dan dapat menjangkau audiens yang luas dan menarik untuk ditayangkan. Eh, Kemudian fungsi media video. Media video memiliki fungsi sebagai media pembelajaran, yaitu fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, dan fungsi kompensatoris. Fungsi atensi yaitu media video dapat menarik perhatian dan mengarahkan konsentrasi audiens pada materi video. Kemudian fungsi afektif yaitu media video mampu menggugah emosi dan sikap audiens. Kemudian yang ketiga fungsi kognitif dapat mempercepat pencapaian tujuan pembelajaran untuk memahami dan mengingat pesan atau informasi yang terkandung dalam gambar atau lambang. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi kompensatoris adalah memberikan konteks kepada audiens yang kemampuannya lemah dalam mengorganisasikan dan mengingat kembali informasi yang telah diperoleh. Dengan demikian, media video dapat membantu audiens, yaitu dalam hal ini peserta didik yang lemah dan lambat menangkap suatu pesan, menjadi mudah dalam menerima dan memahami inovasi yang disampaikan. Hal ini disebabkan karena video mampu mengkombinasikan antara visual atau gambar dengan audio atau suara. Kemudian selanjutnya manfaat video. Disebutkan menurut Sujana dan Rifai, manfaat video ada dua. Yang pertama yaitu dapat menumbuhkan motivasi. Kemudian yang kedua, makna pesan akan menjadi lebih jelas sehingga dapat dipahami oleh peserta didik dan memungkinkan terjadinya penguasaan dan pencapaian tujuan eh, penyampaian video pembelajaran yang ditujukan guna mempermudah peserta didik dalam memahami materi pelajaran dalam memahami materi pelajaran tidak selalu sesuai dengan kebutuhan atau keinginan peserta didik. Kemudian selanjutnya peran peran media video sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena dapat memberikan informasi yang lebih canggih dan cepat. Selain itu, video memberikan informasi dan hiburan juga dapat dijadikan sebagai media pembelajaran. Tujuannya adalah agar proses pembelajaran akan lebih cepat ditangkap dan dipahami oleh peserta didik. Selain itu, para pengajar atau guru akan lebih mudah menyampaikan materi melalui video. Tentunya hal tersebut harus didukung oleh ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi terhadap materi yang diajarkan. Selanjutnya, dalam penerapannya, media video sebagai pembelajaran meliputi beberapa hal. Dalam hal ini meliputi tiga hal. Yang pertama yaitu unsur-unsur media video. Kemudian yang kedua manfaat video. Kemudian yang ketiga peran video dalam pembelajaran. Eh, yang pertama yaitu unsur-unsur media video. Di dalam unsur-unsur media video terdapat empat aspek. Yang pertama yaitu teks. Teks terdiri dari unit-unit bahasa dalam penggunaannya. Teks dianggap sebagai unit semantik yaitu unit bahasa yang berhubungan dengan bentuk maknanya.
Dengan demikian, teks itu dalam realisasinya berhubungan dengan klausa, yaitu satuan bahasa yang terdiri atas subjek dan predikat, dan apabila diberi intonasi final akan menjadi sebuah kalimat. Hal ini diungkapkan oleh Hasan. Kemudian yang kedua, dalam unsur-unsur media video, yaitu gambar atau image. Menurut Suyanto, gambar dapat meringkas dan menyajikan data yang kompleks dengan cara yang baru dan lebih berguna. Gambar juga bisa berfungsi sebagai icon yang bila dipadu dengan teks, menunjukkan berbagai opsi yang bisa dipilih, atau gambar bisa muncul full screen menggantikan teks, tetapi tetap memiliki bagian-bagian tertentu yang berfungsi sebagai pemicu yang bila diklik akan menampilkan objek atau event multimedia. Kemudian yang ketiga yaitu suara atau audio. Pengertian suara atau audio diungkapkan menurut Suyanto adalah sesuatu yang disebabkan perubahan tekanan udara yang menjangkau gendang telinga manusia. Audio terdiri dari beberapa jenis, yaitu waveform audio, kemudian format DAT, ada juga format MIDI, audio CD, dan MP3. Yang terakhir, unsur-unsur media video yaitu animasi. Pemakaian animasi dalam komputer telah dimulai dengan ditemukannya software komputer yang digunakan dalam berbagai keperluan, seperti melakukan ilustrasi di komputer, serta membuat perubahan antara gambar satu ke gambar berikutnya, sehingga dapat terbentuk satu gabungan yang utuh. Selanjutnya, yang kedua yaitu manfaat video. Manfaat video menurut Andi Prasoto disebutkan antara lain yang pertama, memberikan pengalaman yang tak terduga kepada peserta didik. Kemudian dengan video, memperlihatkan secara nyata sesuatu yang pada awalnya tidak mungkin bisa dilihat. Yang ketiga yaitu menganalisis perubahan dalam periode waktu tertentu. Yang keempat, memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk merasakan suatu keadaan tertentu. Kemudian dan yang terakhir, manfaat video adalah menampilkan presentasi studi kasus tentang kehidupan yang sebenarnya yang dapat memicu diskusi peserta didik. Dengan video, peserta didik dapat menyaksikan suatu peristiwa yang tidak bisa disaksikan secara langsung, sesuatu yang berbahaya, kemudian maupun peristiwa lampau yang tidak bisa dibawa langsung ke dalam kelas. Peserta didik pun dapat memutar kembali video tersebut sesuai kebutuhan dan keperluan mereka. Pembelajaran dengan media video menumbuhkan minat serta memotivasi untuk selalu memperhatikan pelajaran. Kemudian yang ketiga, peran media video dalam pembelajaran. Penggunaan video sebagai bahan bantu mengajar memberikan satu pengalaman baru kepada sebagian pelajar. Media video dan televisi dapat membawa pelajar kemana-mana saja, terutama sekali jika tempat atau peristiwa yang ditayangkan itu terlalu jauh untuk dilewati atau tempatnya berbahaya. Kemudian, ada banyak kelebihan video ketika digunakan sebagai media pembelajaran. Di antaranya menurut Nugen dalam Smaldino, video merupakan media yang cocok untuk berbagai ilmu pembelajaran, seperti kelas, kelompok kecil, bahkan satu peserta didik seorang diri sekali. Hal itu tidak dapat dilepaskan dari kondisi para peserta didik saat ini yang tumbuh berkembang dalam dekapan budaya televisi, di mana paling tidak setiap 30 menit menayangkan program yang berbeda. Dari itu, video dengan durasi yang hanya beberapa menit mampu memberikan keluasan lebih bagi guru dan dapat mengarahkan pembelajaran secara langsung pada kebutuhan peserta didik. Kemudian simpulannya, dalam proses pembelajaran ada unsur penting, yaitu penerapan media. Pemilihan media video memberikan manfaat yang besar dalam penyampaian pesan dan dalam pembelajaran. Media video merupakan pembelajaran yang paling tepat dan akurat dalam menyampaikan pesan dan akan sangat membantu pemahaman peserta didik. Dengan adanya media video, peserta didik akan lebih paham dengan materi yang disampaikan pendidik melalui tayangan sebuah film yang diputarkan.
Kemudian unsur-unsur yang terdapat dalam media video seperti suara, teks, animasi, dan grafik. Dengan adanya media video, peserta mampu mencapai kemampuan dalam ranah kognitif maupun afektif, psikomotorik, dan meningkatkan kemampuan interpersonal. Eh, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.